warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miratul Aulia, peserta Laskar CPNS Mahkamah Agung, kelompok 1, angkatan 4, golongan 3, tahun 2022. Saya akan menyampaikan resume materi adaptif dan kolaboratif. Adaptif adalah kemampuan atau kecenderungan untuk menyesuaikan diri pada situasi yang berbeda. Adaptasi merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup, organisasi, dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk hidup untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Yang pertama, pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. 2. Pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama. 3. Pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. 4. Pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Yang 5. Pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Adapun ciri-ciri adaptif, yaitu selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, dan memiliki rasa ingin tahu. Budaya adaptif. 1. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 2. Memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. 3. Mendorong jiwa kewirausahaan terkait dengan kinerja instansi. 4. Memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi, mitra, masyarakat, dan sebagainya. Kapasitas adaptif dengan cara yaitu 1. Pengembangan SDM adaptif, 2. Penguatan organisasi adaptif, dan 3. Pembaharuan institusional adaptif. Gimana cara kita menghadapi VUCA? Jawabannya yaitu dengan VUCA. VUCA yang pertama yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Sedangkan VUCA yang kedua yaitu vision, understanding, clarity, dan agility. Atau kode etik adaptif, yakni 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan 3. Bertindak proaktif. Materi selanjutnya yaitu kolaboratif. Real NC mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing shared goals. Sedangkan kolaboratif governance yaitu sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menentukan antar aktor governance. Adapun kode etik panduan perilaku kolaborasi yaitu 1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Adapun kriteria penting untuk panduan perilaku kolaboratif. 1. Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. 2. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. 3. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Proses dalam menjalin kolaborasi yaitu 1. Trust building, 2. Face-to-face dialog, 3. Komitmen terhadap proses, 4. Pemahaman bersama. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah, yakni kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, dan strategi manajemen dan formalisasi. Menghambat kolaborasi yaitu 1. Ketidakjelasan batasan masalah, yang kedua dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Praktek WOG yaitu 1. Penguatan koordinasi antar lembaga, 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus, 3. Membentuk gugus tugas, dan 4. Koalisi sosial. WOG berdasarkan jenis yaitu pelayanan bersifat administratif, jasa, barang, regulatif. Sedangkan WOG berdasarkan pola yaitu pelayanan teknis fungsional, 1 atap, 1 pintu, terpusat, dan elektronik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.